Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya, Julius Umpel, dalam acara Timeline Politik and Religius. Tentunya 2024 sebentar lagi akan tiba, di mana partai-partai sekarang sedang menyiapkan jagoan mereka, kandidat-kandidat mereka, yaitu kandidat presiden. Nah, tentunya bangsa Indonesia semuanya welcome, siapa saja yang mau jadi presiden. Yang penting diingatkan kepada partai-partai bahwa kalau mau cari kandidat presiden, benar-benar adalah kandidat presiden yang benar-benar menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu adalah falsafah negara. Jadi ingat, falsafah negara kita bukan khilafah, tetapi falsafah negara kita adalah Pancasila. Pancasila harga mati. Jadi kalau ada kandidat presiden yang berbau radikal, yang berbau khilafah, ya lebih baik dijauhkanlah, karena tidak bakalan dipilih. Nah, saya dapat info bahwa sepertinya Anies Baswedan sudah sedang mempersiapkan diri untuk ikut nyapres. Nah, mau ikut nyapres itu pertama harus bersih, ya, harus bersih. Pertama, bersih dari apa? Dari sisi mental dan spiritual. Nah, tentunya kalau mau berbicara mental dan spiritual, Anies ini kan dijuluki sebagai bapak politik identitas. Nah, kalau bapak politik identitas, kira-kira seperti apa? Jadi itu yang pertama. Kedua, bersih dari sisi apa? Ya, sisi korupsi. Kan kemarin baru-baru Pak Anies turun jadi dari gubernur DKI. Jadi tentunya kami tidak menuduh Anda korupsi, tetapi indikasi-indikasi korupsi itu ada. Jadi Anda harus pertanggungjawabkan dulu. Contoh, lem ibon, salah-salah bayar, kelebihan bayar, formula E. Nah, itu dijelaskan dulu. Jadi Anda jangan dulu lari dari situ. Kedua, sekarang pejabat sementara DKI, pejabat gubernur sementara, bahwa dia mendapati bahwa ada 100 triliun dana APBD Jakarta ada terindikasi, ya, ada terindikasi menghilangnya dana 100 triliun. Nah, ini Bapak Ibu minta maaf, kami tidak menuduh Pak Anies, tetapi Anda harus pertanggungjawabkan dulu. Bagaimana mau jadi presiden? Ataukah Anda pura-pura mau jadi presiden karena mau berlindung di balik partai supaya Anda tidak diperiksa? Nggak bisa. Ini bukan saman presiden sebelumnya. Pak Jokowi sekarang tegas. Pak Jokowi juga kenapa ditegas? Karena dia anti korupsi. Dia bersih, jadi dia mau juga gubernur-gubernur maupun bupati ya harus bersih semua. Jadi itu Anda harus pertanggungjawabkan. Lagian Anda, Pak Anies katanya sedang mendekati 7 gereja. 7 gereja yang ada di Jakarta. Nah, kalau sampai sekarang nggak tahu, mungkin bukan 7. Barangkali sudah 20 gereja yang mendekati. Ingat baik-baik, Pak. Kami orang Kristen tidak pernah mendukung Bapak. Tidak akan kami dukung Bapak. Kecuali DP pendeta. Bapak datang YouTube pendeta, kasih doi pada dia. Kasih uang ke pendetanya itu. Nanti itu pendeta yang pilih Bapak. Tapi kalau kami jemaat yang ada, jemaat Kristen, kami tidak pernah akan memilih Anies Baswedan. Setuju? Siap turunkan Jokoduk? Siap turunkan Jokoduk? Siap lengserkan Jokoduk? Tak
Takbir. Siap turunkan Jokodok? Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir. Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Minta maaf, kami rakyat Indonesia sebagian besar tidak akan memilih engkau. Mungkin ada yang pilih Anies, tapi jangan kau mimpi kalau kamu akan jadi presiden. Lolos saja nyapres, bagi saya mungkin itu impossible. Tidak mungkin akan lolos. Karena Anda banyak tersandung dengan kasus-kasus korupsi. Jadi menurut saya, jangan-jangan Anda sedang mau berlindung di balik partai. Tidak bisa. Anda mau berlindung di balik partai, partai juga itu, mereka juga tidak mau juga namanya rusak. Tidak mau partainya juga hancur. Jadi mereka juga tidak mau melindungi engkau. Kecuali partai itu sudah dapat bagian dari Anda. Anda sudah bayar 50 triliun atau 70 triliun, mungkin mereka akan lindungimu. Tapi resikonya mereka pun sendiri akan dikerangkeng. Saya sejak dulu itu sudah setuju hukuman mati koruptor itu. Karena itu merusak nadi aliran darah sebuah bangsa itu ya dirusak oleh koruptor itu. Sehingga saya memang kalau koruptornya serius dengan jumlah besar, baik karena greedy gitu ya saya setuju hukuman mati. Dan sebenarnya kan sudah ada ancaman hukuman mati. Ya koruptor itu bisa dijatuhi hukuman mati kalau melakukan pengulangan dan atau melakukan korupsinya saat ada bencana. Nah itu sudah ada, cuma kriteria bencana itu yang sekarang belum dirumuskan. Sehingga kalau itu mau diterapkan sebenarnya tidak perlu ada undang-undang baru karena perangkat hukum yang tersedia itu sudah ada. Posko aduan laporan masyarakat dibuka di Balai Kota membuat sebuah tendangan hebat kepada Anies Baswedan dan para pendukungnya yang bodoh. Bapak Heru Budi Hartono menjadi sosok yang mengembalikan kejayaan Ahok dan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang menjadikan Balai Kota selayaknya balai warga. Bapak Heru adalah pejabat Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk bukan memang oleh masyarakat, tapi oleh pemerintah untuk menyelamatkan gubernur bodoh pilihan masyarakat bodoh. Sebenarnya kalau kita melihat dulu dalam menggantikan Ahok butuh sosok yang jauh lebih besar daripada Ahok, agar setidaknya masyarakat memiliki pilihan yang lebih baik dari sebelumnya. Aku pun pernah menantang kepada rakyat Jakarta bahwa jika memang menemukan pilihan yang lebih baik daripada dirinya, silahkan pilih musuhnya. Akan tetapi Ahok sepertinya diinjak-injak oleh realita bahwa dia harus kalah dari orang yang lebih bodoh 180 derajat dibandingkan dirinya. Dan yang menjadi pil pahit adalah kekalahan Ahok begitu telak hanya karena isu suku, agama, ras, dan antar golongan yang dipermainkan dengan begitu terstruktur, sistematis, dan masif. Oh, dan bayangkan yang menggantikan Ahok adalah orang yang jauh lebih bodoh dari Ahok. Inilah yang justru direstorasi oleh Heru Budi Hartono dengan cara mengembalikan seluruh yang dihilangkan untuk ada sehingga kita bisa sama-sama melihat adanya restorasi dan kembalinya Jakarta kepada kejayaannya di era Basuki Cahayapurnama saat itu. Memang secara pertarungan one on one di DKI Jakarta, Ahok belum pernah jadi juara satu. Terpilihnya dia juga karena memang meneruskan kerjaan Joko Widodo yang waktu itu nyapres. Tapi Jakarta jauh lebih bermanusia ketimbang dipimpin oleh gubernur keturunan Yaman ini. Balai Aduan Rakyat ditutup dan membuka aplikasi Jaki. Dianggap aplikasi ini bisa menjangkau seluruh masyarakat Jakarta. Tapi ternyata aplikasi hanyalah aplikasi yang membawa petaka kepada masyarakat yang melapor sebagai anonim. Identitas masyarakat yang anonim itu dibongkar dan justru menjadi bahan persekusi dari orang-orang pendukung Anies Baswedan. Ya gitu. Dan kalau korupsi sudah bunyi triliun, itu hukumannya hukuman mati. Tidak ada lagi hukuman cuma penjara 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak ada. Itu hukumannya mati. Jadi ingat baik-baik. Jangan Anda kira Anda akan lolos dari hukuman. Kalau benar-benar Anda terindikasi
Ya, Pak Anies terindikasi korupsi dengan uang nilainya 100 triliun dana APBD Jakarta. Wah, seandainya itu benar, waduh bukan main Anda ini. Memang benar-benar Anda gubernur yang luar biasa, yang memang benar-benar mencari kesempatan untuk makan yang besar. Atau ya iya, karena mungkin dulu-dulunya ada niat mau jadi presiden. Mau jadi presiden berjalan kejujuran. Mau jadi presiden jangan mau cari-cari uang curian, nggak bisa. Ya, jadi itu mungkin kami rakyat mau mengatakan kepada Pak Anies, satu, kuburkan niatmu jadi presiden karena Anda tidak akan lolos. Di sebelah saya ini ada 3 foto, coba perhatikan. Di situ ada sebelah kanan ada Tommy, di tengah ada Rizik Syihab. Ini di samping si Wan Abut yang mau calon presiden. Mereka ini tentunya saya mau pesan kepada Pak Tommy Soeharto. Papamu berjaya di Indonesia dan Anda sekarang sedang menikmati kekayaan itu. Jadi pesan kami, pesan moral ini Pak, jangan pakai uang itu untuk mendanai orang-orang radikal untuk merusak negeri ini. Sekali lagi, ya, jangan gunakan dana itu untuk membayar kelompok-kelompok radikal untuk merusak negeri ini. Ya, Anda akan berurusan juga dengan hukum. Itu tidak menuduh ya, hanya warning buat Pak Tommy. Karena kami melihat memang Anda terafiliasi dengan mereka. Ya, terafiliasi, sudah terbaca sejak lama. Jadi ingat baik-baik, jangan kira Anda aman, ya. Mungkin itu pesan moral. Nanti kita lihat cuplikan-cuplikan yang satu ini menyangkut politik identitas. Selamat menyaksikan.